أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Sadaqallahul Azim. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Kami sangat berbahagia pada malam hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu peserta Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya, yang pada malam hari ini menyapa diri-diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bisa dilihat ujian hidup manusia di surat kedua ayat 151 sampai 157. Ternyata kita hidup ini adalah banyak ujian yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan segala macam ujian yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk menjawabnya
kita mampu untuk menyelesaikannya. Dan saudara-saudari kita yang terkena gempa bumi di Cianjur, doa-doa kita mudah-mudahan yang wafat dari kaum mukminin, kaum mukminat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup, kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan mampu mengambil hikmah, mengambil ibrah dari kejadian ini. Nanti bisa dilihat di surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayat 19 sampai ayat 35. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih sehat walafiat, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah. Mudah-mudahan nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 143. Ayat ini menerangkan manakala Nabi Musa alaihi salam sampai ke tempat dan waktu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyunya secara langsung tanpa perantara. Maka timbul pada diri Nabi Musa alaihi salam keinginan untuk memperoleh kemuliaan lain di samping kemuliaan berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diterimanya. Keinginan itu ialah mendapat kemuliaan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah zat Engkau yang suci dan berilah aku kekuatan untuk dapat melihat Engkau dengan jelas. Karena aku tidak sanggup melihat dan mengetahui Engkau dengan sempurna." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hai Musa, kamu tidak akan dapat melihatku." Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, disebutkan dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, hijab atau pembatas Allah ialah nur cahaya. Sekiranya nur itu disingkapkan, niscaya keagungan sinar wajahnya akan membakar seluruh makhluk yang sampai pandangan Tuhan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Melihatlah ke bukit. Jika bukit itu tetap kokoh dan kuat seperti sedia kala, setelah melihatku, tentulah kamu dapat pula melihatku. Karena kamu dan gunung itu adalah sama-sama makhluk ciptaanku. Tetapi jika bukit yang kokoh dan kuat itu tidak tahan dan hancur setelah melihatku, bagaimana pula kamu dapat melihatku? Karena seluruh makhluk yang aku ciptakan tidak mampu dan tidak sanggup untuk melihatku." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Tuhannya, "Perlihatkanlah zat Engkau kepadaku," Allah menjawab, "Kamu sekali-kali tidak akan dapat melihatku." Kemudian Allah menegaskan lagi, "Kamu tidak akan dapat melihatku untuk selama-lamanya, hai Musa."
Tidak seorang pun yang sanggup melihatku, lalu sesudah itu ia tetap hidup. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, melihatlah ke bukit yang tinggi lagi besar itu. Jika bukit itu tetap di tempatnya, tidak bergoncang dan hancur, tentulah ia melihat kebesaranku. Mudah-mudahan kamu dapat melihatnya pula. Sedangkan kamu benar-benar lemah dan rendah. Sesungguhnya gunung itu berguncang dan hancur, bagaimanapun juga kuat dan dasarnya, sedang kamu lebih lemah dan rendah. Ada beberapa pendapat mufasir tentang yang dimaksud dengan ayat ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung-gunung itu. Sebagian mufasir mengatakan bahwa yang nampak bagai gunung itu ialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun juga pendapat para mufasir, namun nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah seperti nampaknya makhluk. Namun penampakan Tuhan tidak sama dengan penampakan manusia, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Setelah Nabi Musa alaihissalam sadar dari pingsannya dan sadar pula bahwa ia telah meminta kepada Allah sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, ia merasa telah berbuat dosa. Karena itu ia memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Engkau ya Tuhanku, aku berdosa karena meminta sesuatu kepada Engkau yang di luar batas kemampuanku menerimanya. Karena itu aku bertaubat kepada Engkau dan tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang telah lalu itu. Dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Mujahid berkata, tubtu ilaika, aku bertaubat kepada Engkau. Maksudnya ialah aku bertaubat kepada Engkau karena aku telah memohon kepada Engkau agar dapat melihat zat Engkau. Wa ana awwalul mu'minin, aku orang yang pertama-tama beriman kepada Engkau. Maksudnya aku adalah Bani Israel yang pertama beriman kepada Engkau. Sedang dalam suatu riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, ialah orang yang pertama-tama beriman dan tidak seorang pun yang dapat melihat Engkau di dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umatnya, yang baik marilah kita ikuti, yang buruk marilah kita tinggalkan. Doa-doa kita senantiasa mudah-mudahan umat yang hatinya masih mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya. Mudah-mudahan dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Doa-doa kita, mudah-mudahan umat yang hatinya masih sakit, yang masih berbiasa untuk berkata dusta, sering mengingkari janji-janjinya, dan masih berbuat khianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan dengan doa-doa kita mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berhijrah menjadi berkata-kata yang benar, mentaati janji-janjinya, dan bisa amanah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat imannya semakin kuat sehingga bisa selamat dunia akhirat.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.